Perkenalkan, nama saya Hemas Hiranur Putri. Saya mahasiswi semester 6, program studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi SMK kelas 10 semester 1, KD 3.1, yaitu memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran berbasis TIK. Oke, selamat menyaksikan video. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai KD 3.1, yaitu memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Kemudian ada IPK dan tujuan pembelajaran. IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator apa saja yang akan kita dapatkan jika kita mempelajari pada materi kali ini? Kemudian, tujuan yang kita harapkan dari dipelajarinya materi ini ada 4. Bisa kalian baca pada gambar di sebelah sini ya. Nah, selanjutnya ada A, pengertian akuntansi. Nah, akuntansi ini sering disebut sebagai bahasa bisnis atau business language, yang artinya itu sebagai bahasa pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini tujuannya untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, nanti akan kita bahas siapa saja pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Kemudian, definisi akuntansi ini terbagi menjadi 2 sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang pengguna jasa akuntansi dan dari sudut pandang proses kegiatannya. Nah, jika dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi, akuntansi ini sebagai suatu disiplin ilmu atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi-informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan melakukan evaluasi. Jadi akuntansi ini sebagai suatu kegiatan pencatatan maupun pelaporan hasil keuangan suatu perusahaan yang hasilnya ini akan disampaikan sebagai suatu bentuk pelaporan mengenai keuangan-keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, lalu definisi akuntansi jika dilihat dari proses kegiatan akuntansi ini, akuntansi sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Jadi, akuntansi ini terdiri dari beberapa tahapan-tahapan yang hasilnya nanti akan menghasilkan suatu informasi keuangan. Dari definisi-definisi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi ini adalah suatu kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan pada suatu perusahaan yang hasilnya ini nanti dapat berupa suatu informasi keuangan perusahaan untuk kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut, dan tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dari suatu perusahaan tersebut. Ini ada beberapa tahapan-tahapan dalam akuntansi. Akuntansi sendiri ini memiliki tahapan-tahapan untuk menghasilkan suatu laporan ataupun informasi keuangan suatu perusahaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa tahapan yang pertama itu ada identifikasi. Nah, identifikasi ini bisa berupa pemilihan maupun penggolongan transaksi keluar maupun transaksi masuk dari suatu perusahaan itu. Nah, setelah selesai pencatatan, data-data ini untuk selanjutnya diproses untuk menghasilkan suatu informasi data keuangan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ada proses komunikasi. Jika data-data yang telah selesai diolah, untuk selanjutnya adalah
dibuat suatu laporan. Nah, laporan ini nantinya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi tersebut. Selanjutnya B, tujuan akuntansi. Nah, tujuan akuntansi di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada tujuan akuntansi secara umum atau general, kemudian tujuan akuntansi secara khusus, dan tujuan akuntansi kualitatif. Nah, pada masing-masing tujuan ini memiliki kriteria yang berbeda-beda, namun intinya tetap sama, yaitu untuk menyediakan suatu hasil informasi keuangan suatu perusahaan yang nantinya diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan suatu laporan keuangan tersebut. Untuk selanjutnya C, peran akuntansi. Peran akuntansi sendiri ini adalah sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, peran akuntansi ini terdiri dari 4 peran. Yang pertama ada peran pengendalian keuangan, yang kedua peran operasi perusahaan, yang ketiga pelaporan, dan yang keempat adalah perencanaan. Nah, yang pertama adalah pengendalian keuangan. Nah, pengendalian keuangan ini berperan penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Pengendalian keuangan ini dapat menentukan di manakah posisi kondisi keuangan suatu perusahaan itu, apakah rata ataupun rugi. Nah, jika kondisi perusahaan itu sedang dalam kondisi rugi, maka apa kebijakan yang akan diambil suatu perusahaan itu agar kondisi perusahaan kembali menjadi stabil dan akan memperoleh suatu laba. Nah, oleh karena itu, pengendalian keuangan yang efektif ini dipercaya dapat membantu suatu perusahaan untuk mencapai kesuksesan perusahaannya tersebut. 2. Operasi perusahaan. Nah, operasi perusahaan ini mencakup kegiatan apa saja yang dilakukan perusahaan sehari-hari. Misalkan saja ada transaksi keluar dan ada transaksi masuk. Nah, misalkan transaksinya seperti pelunasan piutang dari pelanggan maupun pengeluaran kas untuk biaya pembayaran gaji karyawan, seperti itu. Yang ketiga ada pelaporan. Akuntansi ini dapat dijadikan sebagai laporan mengenai posisi keuangan perusahaan yang kedepannya ini dapat membantu penilaian kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan ini dapat mengantisipasi keadaan perusahaan dan mengidentifikasi apabila terjadi masalah-masalah pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini akuntansi dapat digunakan oleh direktur maupun pimpinan perusahaan sebagai dasar untuk menentukan rencana ke depan. D. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Biasanya pihak-pihak ini membutuhkan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan maupun untuk merencanakan kinerja perusahaan ke depannya. Pihak-pihak akuntansi ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada pihak internal dan ada pihak eksternal. Pihak internal sendiri adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam suatu perusahaan dan memiliki tanggung jawab yang besar. Contohnya saja seperti pemilik perusahaan ataupun pimpinan perusahaan, lalu direktur maupun manajer. Kemudian ada pihak eksternal. Pihak eksternal ini adalah pihak-pihak di luar perusahaan tetapi memiliki hubungan pada perusahaan tersebut. Contohnya saja seperti kreditor, kemudian pemerintah, investor. Nah, di sini terdapat suatu proses bagaimana akuntansi ini bisa menghasilkan suatu informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang pertama, tahapannya yaitu mengidentifikasi pemakai. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu apakah dia pihak internal ataupun pihak eksternal. Nah, kemudian kita evaluasi kebutuhan informasi dari pemakai. Kebutuhannya untuk apa? Apakah untuk pengambilan keputusan atau perencanaan masa depan atau hanya untuk mengetahui bagaimana kondisi suatu perusahaan tersebut. Ketiga, prosesnya merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Nah, kemudian setelah merencanakan informasi-informasi tersebut, kita catat data-datanya.
data-data perusahaan itu apa saja. Kemudian yang terakhir, kita laporkan informasi-informasi yang telah diproses kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi perusahaan. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai materi pengertian, tujuan, peran akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Dan jika ada saran maupun komentar, bisa tinggalkan pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.